Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah Masjid Nurul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Amin dan jajarannya semuanya, didoakan mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus bisa memakmurkan Masjid Nurul Amin ini dengan harapan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah selalu melimpah rahmatkan kepada kita semuanya nikmat iman Islam dan ihsan, wabil khusus nikmat sihat wal afiyah. Allah beri kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama di Masjidul Amin yang mulia ini. Kita sholat subuh berjamaah, terus kita i'tikaf di masjid dan kita isi dengan kajian-kajian mentadaburi, memahami kembali ayat suci Al-Qur'anul Karim dalam rangka untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan kepada kita semuanya, memberi kita kesehatan dan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat kita, dambaan kita semuanya. Allah kabulkan, Allah berkahi apa yang kita lakukan semuanya, dan mudah-mudahan semua nanti menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada surat yang ke-93 dari surat Al-Kahfi, ayat yang 93 dari surat Al-Kahfi, di mana Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababan hatta idza balagha baina as-saydaini wajada min duhima qauman la yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ajma'tum mufsiduna fil ardh hal nazalaka kharjan ala anta baina bainahum sadda qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni bi quwwah as'al bainakum wa bainahum radmah." Kemudian Dzulqarnain ini terus melanjutkan perjalanannya, menjelajah bumi ke timur, ke barat, ke selatan. Hatta idza balagha as-sadaini hatta idza balagha baina as-sadaini wajada min duhima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga ketika sampai antara dua gunung yang tinggi, wajada min dunihima, ada di belakang gunung itu ada kauman layak atau yafqahuna qawla, yang hampir-hampir perkataannya itu tidak bisa dipaham. Ada yang mengatakan maksudnya omongannya sulit untuk berbicara. Ada yang mengatakan memang bahasanya itu ya lain, nggak bisa memahami bahasa yang dibawa oleh Dzulqarnain. Karena dulu mungkin hubungan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin orang dari jauh belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, sehingga kita tahu bahasa orang sebelah barat, timur, selatan. Kalau dulu belum sampai seperti ini, ya, ilmu teknologi belum semaju sekarang. Maka ketika sampai di sana, dia dapati kelompok orang yang hampir-hampir sulit untuk memahami perkataan Dzulqarnain. Qalu ya Dzulqarnain, tapi dalam intinya mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, inna ya'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya
ada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini ada yang mengatakan dia adalah aslinya orang dari Turki. Ya. Ada yang mengatakan dari Thailand. Tapi dia adalah satu kelompok. Jadi Ya'juj Ma'juj itu punya anak-anak yang banyak. Bahkan dikatakan ada yang orangnya itu cebol, pendek, semampai, semeter nggak sampai. Ini ada yang mengatakan ini. Jadi ada pendapat ulama, dia tinggi besar, mempunyai taring, katakanlah kayak manusia raksasa begitu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kecil, pendek, tapi buas. Mereka makan daging manusia, ya, makan bukan hanya binatang yang dimakan, manusia pun dimakan dagingnya. Ada yang mengatakan dia tinggi besar, mempunyai taring. Jadi dua pendapat, ya. Yang penting kita yakin ada Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menyebutkan. Adapun bentuknya ini memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ini pendapat para ulama. Mengatakan ada yang pendek, ya, cebol maksudnya, ya, ada yang tinggi besar bertaring. Tapi yang menjadi perhatian kita itu mufsiduna fil ard, dia berbuat kerusakan di bumi. Kalau dia sudah keluar dari sarangnya, ini dia merusak semuanya, pohon-pohonan, ya, dirusak semuanya, bahkan orang dibunuh, dimakan dagingnya. Dia punya kelompok yang banyak. Maka ini kaum tadi yang ada di antara gunung yang tinggi tadi berkata, "Fa nasau laka khurjan ala anta jalabainana wa bainahum sadda." Wahai Dzulqarnain, apakah mau engkau, ya, saya beri ongkos, saya beri bayaran, tapi dengan syarat engkau membuatkan kami, ya, dinding pembatas, ya, supaya mereka tidak bisa datang ke sini. Sebab kalau Ya'juj Ma'juj datang itu merusak kami, membunuh, makan, ambil semuanya. Jadi dia mohon Dzulqarnain, ya, akan saya siap menyediakan ongkosnya, menyediakan bayarannya. Engkau minta berapa? Ya, untuk membuatkan dinding pembatas antara kami dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian apa kata Dzulqarnain? Sangat menarik. Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin ajal bainakum wa bainahum radma. Qala Dzulqarnain mengatakan, ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni. Apa yang telah Allah berikan pada kamu lebih baik pada kamu. Kamu tak membutuhkan ongkos. Allah berikan kekayaan yang melimpah sudah. Nggak perlu ongkos kamu. Kalau kamu mau itu, cukup tenaga kamu yang saya minta, bukan ongkos, ya, bukan bayaran, tapi tenaga kamu. Fa'inuni, maka berilah, ya, bantuan kepadaku, dikuatkan yang kekuatkanmu. Kumpulkan besi sebanyak-banyaknya, potongan besi dikumpulkan sebanyak-banyaknya sampai bisa tinggi setinggi gunung dua tadi. Dua gunung berjajar, di tengah-tengah dibuat dinding pembatas, terbuat dari besi, ditumpuk-tumpuk. Ya. Aj'al bainakum radma, aku akan buat engkau dinding, ya, dinding pemisah antara kamu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kamu nanti di sebelah sini, Ma'juj sebelah sana. Nanti tidak bisa merusak kamu, mendatangi kamu, karena antara gunung dan gunung ditutup dengan dinding. Dia nggak mampu untuk menaiki gunung yang begitu tinggi. Ya, udah. Sekarang kumpulkan potongan-potongan gunung sebanyak mungkin, kita tumpuk di antara gunung ini sampai
setinggi gunung. Kalau sudah itu, atuni zubarul hadid. Sekarang setelah kamu mendatangkan potongan-potongan besi, hatta idza sawa baina sudafain, sehingga ketika sudah sampai setinggi dua gunung tadi, qolan fuhu hatta idza jalau naron qola atun frikalati. Kalau gitu sekarang bakar ini besi potongan yang setinggi gunung itu kita bakar, ya. Qolan fuhu hatta idza jalau naro, gitu. Ya, tiuplah, maksudnya bakarlah ini besi yang setinggi yang ditumpuk-tumpuk setinggi gunung ini kita bakar. Setelah nanti dia menjadi membara, ya, besi itu kalau dibakar merah membara begitu, qala atuni zubarul had atuni ufrik alaihi kitro, gitu. Setelah itu datangkanlah kepadaku, ya, tembaga yang mendidih, ya, kita tuangkan kepada besi yang sudah panas tadi, sehingga menyatu besi itu jadi satu. Jadi sudah punya seperti itu, punya kecanggihan, ya, tembaga. Kalau sekarang banyak seperti aspal itu dibuat mendidih dulu, kemudian dituangkan ke besi yang tinggi tadi, yang sudah setumpuk setinggi gunung. Caranya bagaimana? Ya nggak dijelaskan, tapi mereka bisa, ya, menuangkan ke besi yang setumpuk setinggi gunung tadi, sehingga besi menyatu dan kayak menjadi satu dan licin, halus. Ya. Kalau sudah demikian, famasta'u ayadharu wa mastata'u lahu nakba. Kalau itu sudah jadi nanti, mereka tidak akan bisa mendaki itu, karena ini besi yang dicor dengan timah itu halus, mereka nggak akan bisa mendaki dan juga tidak bisa melubangi karena begitu kerasnya. Nanti akan terpisah dari kamu, mereka tidak akan datang untuk merusak kamu dan apa yang kamu miliki. Nah, terus qala hadza rahmatun min rabbi, dan ini yang aku lakukan adalah rahmat Tuhanku. Jadi setelah kita berbuat, Pak, oh ini rahmat Allah, ini anugerah Allah. Jangan, oh ini hasil karya saya, hasil usaha saya, tidak. Dikembalikan kepada Allah, dan inilah bentuk syukur. Setiap kita dapat nikmat apapun, kembali, wow, Allah ngasih anugerah, alhamdulillah. Sebab usaha kamu kayak apapun, sekuat tenaga apapun, kalau tidak diirodai Allah, tidak akan berhasil. Maka ketika apa yang kita usahakan itu berhasil, kembalikan, oh ini Allah lah yang memberikan rahmat ini. Tanpa Allah takdirkan, saya tidak akan mampu berbuat ini. Inilah tanda orang yang beriman, orang yang syukur begitu. Setiap kita mencapai apapun, kembali kepada Allah. Kita dapat apapun, kembali kepada Allah. Alhamdulillah, selalu begitu. Tapi yang dikatakan hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat Tuhanku yang memberi aku ilmu untuk membuat benteng, ya, yang menutupi, ya, kamu dengan Ya'juj Ma'juj, yaitu antara gunung yang tinggi itu. Terus faida jawatu rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Nanti di akhir zaman, ketika datang janji Tuhanku, yakni hari kiamat, menjelang hari kiamat nanti, ja'alahu dakka, Allah jadikan ini dinding tadi yang terbuat dari besi yang dicor dengan timah itu nanti akan hancur. Ya, kayak apapun kuatnya, dia adalah barang yang baru, Pak. Lama-lama rusak. Kayak apa kuatnya, dengan sekian lama dia akan rusak, akan keropos. Maka dikatakan
nanti kalau sudah akan datang janji Tuhan, yakni hari kiamat, Allah jadikan ini rusak. Wa kana atuhu haqqo, dan janji Allah itu pasti akan terlaksana, pasti adalah benar dan akan terlaksana. Jadi dalam suatu riwayat menjelang sebelum hari kiamat nanti, Ya'juj dan Ma'juj berhasil ya keluar dari sarangnya karena dinding pembatas itu sudah rusak. Dan apa yang terjadi? Dia merusak segala yang ada di bumi. Jumlahnya banyak, merusak. Bukan hanya buah-buahan, bukan hanya tanaman, orangnya pun dimakan karena dia makan daging. Kayak Hannibal dia, kanibal, dia makan daging manusia. Dirusak itu, dan dalam suatu riwayat nanti Allah turunkan ya angin yang begitu kuat ya sehingga merusak, membuat ini Ya'juj itu mati, dan kemudian Allah turunkan burung-burung yang memakan bangkai mereka. Ini dalam suatu ayat demikian. Ya. Maka di dalam ayat selanjutnya, wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'di wa nafa fi suri fa jama'nahum jama'a, dan kami biarkan mereka bercampur pada waktu itu. Ketika sudah rusak, mereka keluar bercampur satu dengan yang lain, akhirnya mereka merusak bumi ini. Wa nafa fi suri, dan nanti akan ditiupkan sangkakala, Allah kumpulkan semuanya makhluk yang ada di bumi ini. Ini waktu pas hari kiamat. Jadi menjelang hari kiamat itu keluar Ya'juj dan Ma'juj itu. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu. Kapan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu? Rasulullah tidak menjawab. Kamu tanya hari kiamat, mada adatka, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Kok kamu nanyakan hari kiamat? Kemudian, saya ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang banyak, saya sholat saya juga tidak begitu yang hebat, puasa saya juga tidak terlalu bagus, amal saya juga tidak terlalu banyak. Yang aku siapkan hanyalah aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku hanya yang penting aku cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di hari kiamat nanti kamu bersama orang yang kamu cintai. Kalau yang kamu cintai Rasul, nanti kamu akan bersama Rasulullah. Kalau yang kamu cintai para ulama, para kiai, kamu nanti akan bersama ulama dan para kiai. Kalau yang kamu cintai adalah artis-artis, ya, kamu nanti juga mungkin bersama dengan artis-artis itu. Harus katakan anta man ahbabta. Kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai ketika kamu di dunia. Ini Anas bin Malik ketika mendengar ini, dia senang sekali bahwa nanti akan bersama orang yang dicintai. Dan aku, ya Allah, aku cinta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Mudah-mudahan aku nanti engkau kumpulkan bersama mereka. Ini Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya ayat yang selanjutnya. Afasibal ladzina kafaru wa yattakhidhu ibadi min dunihi awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Ya. Lain, tadi sudah pasal Ya'juj sudah selesai. Kemudian Allah mempertanyakan, afasibal ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu menyangka ya ayat takhdu ibadi min dunia awliya, mereka menjadikan hamba-hambaku
sebagai penolong. Ya. Mereka bukannya minta tolong kepada Allah, tapi menjadikan hamba-hamba Allah sebagai penolong. Ya. Mereka menyembah seperti mereka orang dulu ada yang menyembah malaikat, ya. Ada yang menyembah Isa. Isa itu disembah, padahal dia Rasul, Nabi dan Rasul. Tapi mereka menganggap Isa sebagai Tuhan. Ada yang menyembah gunung, ya. Ada yang menyembah patung-patung. Ya. Allah bertanyakan, apakah orang kafir itu menyangka bahwa mereka menjadikan hamba-hambaku itu selain aku, yakni hamba-hambaku apapun ya dia sembah, nanti akan bisa menolong mereka ketika di hari kiamat? Tidak bisa. Inna atatna jahannam al-kafirina nuzula. Kami telah siapkan neraka jahanam untuk sebagai tempat orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Kita itu harus menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ya Rasul, ya betul, ya kita hormati, kita muliakan, tapi bukan untuk disembah, untuk diikuti, untuk ditaati perintahnya, ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang orientalis ada yang menanyakan, membuat orang itu supaya bingung. Tapi kamu kenapa kamu kok sholat menghadap ke Ka'bah? Apa kamu menyembah Ka'bah? Itu pertanyaannya. Dijawab, kami umat Islam bukan menyembah Ka'bah. Itu adalah persatuan. Kami menyembahnya kepada Ka'bah. Apa kami menghadap sholatnya kepada Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Itu hanya persatuan umat Islam, kiblatnya ke Ka'bah, tapi yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menyembah patung, patung kamu sembah, kami enggak, kami menyembah Allah. Nah, kamu kok menghadap ke batu Ka'bah? Iya, ini hanya menghadapnya saja. Tapi yang kita sembah adalah Allah. Sebab Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah bertempat situ, bukan. Maksudnya yang dimuliakan oleh Allah. Sebab umat Islam supaya menghadap ibadahnya itu ke Ka'bah. Tapi yang disembah bukan Ka'bah, tetap hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ya. Kok menyembah Ka'bah? Bukan. Tapi menyembah Allah, cuma perintah Allah untuk menghadapkan ke Ka'bah untuk persatuan. Jadi yang di timur menghadap ke Ka'bah sholatnya, menghadapnya ke barat. Yang di timurnya Ka'bah. Yang di utara Ka'bah menghadapnya bukan ke barat, menghadapnya ke selatan, menghadap ke Ka'bah. Yang di barat yang ada di barat Ka'bah menyembah apa? Menghadapnya ke timur. Yang di selatan Ka'bah menghadapnya kemana? Ke utara. Ya. Jadi enggak ke barat semuanya. Kenapa kita ke barat? Karena kita ada sebelah timur Ka'bah. Kalau di Madinah Pak, menghadapnya ke selatan. Karena Madinah itu ada di utara Ka'bah, di utara Makkah. Maka menyembahnya Allah menghadap ke selatan. Karena Ka'bah ada di selatan. Ini dulu pernah terjadi Pak. Yaitu zaman Belanda. Ya. Itu Belanda itu mengambil pemuda-pemuda di Indonesia ini dibawa ke Suriname. Suriname itu dia dulu dikuasai Belanda, dijajah. Nah, diambillah ada orang Solo, ya, orang Banyumas, orang Jawa Tengah. Ini diambil pemuda-pemudanya dibawa ke sono, dipekerjakan di sono, di Suriname. Ya. Sampai sekarang, nah, dia di Suriname ini mereka orang-orang awam Pak. Jadi kalau orang Muslim kalau sholat menghadap ke barat, karena kata dia Ka'bah itu di barat. Padahal enggak. Suriname itu sudah di sebelah baratnya Ka'bah, berarti menghadapnya ke timur. Dia
pahamnya pokoknya sholat itu ya menghadapnya ke Ka'bah, apa ke barat, karena di Indonesia gitu. Jadi sulit dipahamkan. Jadi yang orang-orang yang tua dulu yang dibawa Belanda ke Suriname itu pahamnya pokoknya kalau sholat itu ya menghadapnya ke barat, ya Ka'bah. Padahal mereka ada di timur Ka'bah. Itu iya di barat gitu aja. Jadi difahamkan sulit Pak. Sampai dia nggak mau tetap menghadap ke barat. Nah, setelah generasi keduanya baru mengerti, difahamkan. Ya, pemuda-pemudanya. Waktu saya di Madinah saya ketemu ya orang Suriname, dia aslinya dari Solo Pak. Jadi bisa bahasa Jawa. Bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Jawa. Jadi mungkin di keluarganya pakai bahasa Jawa. Saya ngomong bahasa Jawa malah paham dia. Aslinya dari Solo. Nah, dia kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi orang Suriname. Nah, aslinya dari Jawa, tapi dia di Suriname sudah pakai sekarang bahasa Perancis bahasa hariannya. Tapi Jawanya tidak hilang. Ya, Jawanya tidak hilang. Ya. Jadi Allah menyiapkan pada orang-orang kafir itu neraka jahanam sebagai tempat tinggalnya nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Siapa orang kafir? Orang yang ya semuanya orang yang menyembah kepada selain Allah. Ya. Orang yang tidak yang berkeyakinan tidak ada Tuhan juga orang kafir. Orang yang menyembah kepada selain Allah, kepada patung, kepada gunung, kepada malaikat, kepada Nabi Isa umpamanya atau Uzair, itu juga tergolong kafir mereka karena menyembah kepada selain Allah. Mestinya kita hanya menyembah kepada Allah, ya. Kalau kepada Rasul kita memuliakan, kita menghormati, mentaati, tapi bukan menyembah, ya, mentaati saja. Makanya dikatakan begini, ya, kita wajib tunduk itu hanya kepada Allah saja. Kalau kita taat kepada penguasa, kepada pimpinan, itu bukan kita menyembah kepadanya. Kita taat itu kalau perintah pimpinan, penguasa itu sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sejalan, kita tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perintahnya maksiat kepada Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya alladzina amanu atiullaha wa rasulahu, atiullaha wa atiur rasul. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu Al-Qur'annya. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasulullah. Ya. Kalau kepada Allah dan Rasulnya ada atiu, taatilah kepada Allah. Artinya mutlak, ya, taat kepada Allah. Apapun perintahnya kita tidak ada no comment, nggak ada ulasan, taat 100%. Juga Rasul, wa'ati Rasul, dan kepada Rasul taat 100%, nggak ada yang dibantah. Sebab apa yang Rasul katakan itu adalah wahyu Allah. Dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dikatakan oleh Rasul itu bukan dari hawa nafsunya, tapi wahyu Allah. Jadi kalau kita taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Tapi ketika wa ulil amri minkum, dan kepada kuasa pada antara kamu, ini enggak ada atiunya, ya. Atiullah wa atiur rasul, terus wa ulil amri minkum, enggak ada atiunya. Kenapa? Itu menandakan ada rahasia di sana. Taat pada penguasa itu hanya bila mana penguasa itu perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau perintahnya itu enggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita tidak wajib taat. Bahkan kita
haram taat dan bisa membahayakan. Banyak perintah untuk sesuatu yang melanggar Al-Quran, melanggar perintah Rasulullah, tinggalkan. Nggak boleh kita taat. Meskipun dia penguasa, meskipun dia orang tua, meskipun orang yang kita hormati. Kalau perintahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, harus kita tolak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah kalau perintahnya maksiat, durhaka atau pertentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, qul hal nunabbiukum bil asarina amala. Kemudian Allah berfirman, katakanlah Muhammad kepada umatmu, hal nunabbiukum bil asarina amala. Hei umatku, maukah kamu aku ceritakan, aku beritahu siapa sih orang-orang yang paling merugi? Nah, jadi nanti di akhirat itu ada orang yang paling merugi. Jadi khosirah itu merugi, kalau ahsar itu paling merugi. Nggak ada bandingannya ruginya. Rugi yang amat sangat. Nah, kemudian Allah berfirman, alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa yang paling merugi? Orang-orang yang sesat amal perbuatan di dunia. Sesat di dunia. Ya, ini orang-orang kafir menyembah kepada selain Allah, ya, menyembah kepada patung, kepada gunung, kepada matahari, atau menyembah kepada penguasanya. Ini termasuk sesat. Orang-orang sesat perbuatannya di dunia, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka bahwasanya mereka itu telah beramal yang baik, beramal yang benar. Sesat merasa benar. Ini Pak, orang sesat merasa benar, ini yang paling merugi. Bayangkan, ya, mereka perbuatannya sesat tapi merasa benar, sehingga nanti ketika di akhirat nanti dibuka kotak amalnya kosong, Pak, nggak ada isinya. Apa? Nah, amalnya dulu itu nggak ada pahala, bahkan mendatangkan dosa. Jadi ketika di akhirat nanti orang-orang kafir itu nggak ditimbang amalnya. Yang ditimbang itu orang mukmin, ditimbang amal baik dan dosanya. Kalau orang kafir berdosa semuanya, apa ditimbang? langsung ke neraka. Yang ditimbang itu ya orang-orang mukmin seperti kita sini, ya, ditimbang nanti, ya. Wazirul hak, ada timbangan, ditimbang, ya, amal soleh atau amal pahala dan dosanya. Dan timbangan itu nggak kayak sekarang, Pak, timbangan. Kalau timbangan sekarang itu ada mangkok tempat barangnya, terus ada yang kiloannya itu. Kalau nanti enggak, ini kan ini sekilo, ini barangnya apa, ya, ada mangkoknya apa itu, ini yang sekilonya, ya, besinya itu. Kalau nanti enggak, dua-duanya mangkokan. Mangkok kanan itu untuk tempat pahala, mangkok kiri untuk tempat dosa. Ini yang berat mana? Kalau berat ini adalah mangkok kanan yang pahala itu, yang kiri mangkok dosa ke atas, berarti pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kalau yang berat ini dosanya, yang kiri mangkok kiri, pahalanya ini mangkok pahala ke atas, berarti dosanya lebih besar. Nah, ini kalau tidak dapat syafaat dari Rasulullah, ya, tidak syafaat dari Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang aulia, orang-orang yang alim, maka kemungkinan besar dia akan masuk neraka. Tapi itu pun tidak kholidin, tidak selamanya, ya, tidak forever, tidak, ya, karena ada iman. Nanti pada waktunya ia akan terus dipindahkan ke surga.
setelah menjalani beberapa ya masa tergantung dosanya, nanti akan dibersihkan terus pindah ke surga, pada akhirnya ke surga. Tapi dalam surat Al-A'raf ada ini, ada wal a'rafu rijalun, ya, di antara surga dan neraka itu ada dinding a'raf namanya, makanya ada surah Al-A'raf. Wal a'rafu rijalun, ya, di atas a'raf itu ada orang-orang istawat hasanatu wa sayi'atuhum, orang-orang yang pahala dan dosanya itu sama. Ketika ditimbang, Pak, ketika ditimbang pahala dan dosa ini sama, imbang. Ini kalau tidak dapat syafaat, ya, maka ini nanti diletakkan di dinding antara surga dan neraka. Di surat Al-A'raf dijelaskan. Kalau lihat ke surga, mereka sampai senang sekali. Tibtum, bahagia kamu ada di surga. Tapi kalau nengok ke neraka, ya Allah, dia sampai nangis mohon pada Allah, ya Allah, jangan aku masukkan ke neraka. Itu begitu. Tapi nanti datang rahmat Allah, ya. Dan suatu riwayat datang rahmat Allah, kemudian kumu, ya, berdiri masuk ke surga. Sudah, ya, sudah nggak lama di situ, ya, karena sudah Allah ampuni semuanya. Ayo masuk ke surga, begitu. Jadi ada orang yang pahala dan dosanya sama. Nanti sementara ada di Al-A'raf, ya, dinding antara surga dan neraka. Dan dia bisa melihat di surga dan neraka. Dikatakan kalau melihat ke surga itu tandanya apa? Wujuhum mutwadzah, wujuhum wabyadhat wujuhum, wajahnya putih, Pak. Orang yang di surga itu wajahnya putih, bersih, mencorong, ya. Dan suatu riwayat karena termasuk wudhu kita. Orang yang wudhu itu nanti di akhirat wajahnya bersinar. Kau melihat ke neraka, wajahnya menghitam, ya, karena apa? Mereka dibakar dengan api, jadi menghitam. Jadi bisa tahu, oh ini surga, ini neraka. Tapi di akhirnya nanti Allah perintahkan masuk ke surga. Jadi pokoknya ada iman itu kembalinya ke surga. Makanya iman ini jangan sampai pudar, Pak. Iman di hati kita itu harus kita pertahankan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Ya. Nah, iman itu perlu dipupuk. Kalau pohon perlu dipupuk, Pak. Iman juga perlu dipupuk. Apa pupuknya iman? Ibadah kita ini, sholat kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, amal soleh kita, ini pupuknya iman. Jadi kalau semakin orang itu taat kepada Allah, semakin baik ketaatannya, menandakan imannya adalah meningkat. Ya. Jumhur mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi taati wa yanqus bil maksiyah. Iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Ya. Naik kalau ketaatannya bertambah. Semakin ketaatannya semakin bagus, tandanya iman naik. Wa yanqus bil maksiyah. Dan iman bisa menurun sebab maksiat. Kalau dia bergelimang dengan maksiat, tandanya iman menurun. Ya. Makanya supaya kita terus meningkatkan iman, kita sekuat tenaga untuk menjauhkan maksiat. Sehingga iman kita semakin lama semakin kuat. Sebab hakikatnya kita ini semakin lama semakin mendekati ajal. Ya, kita dulu semakin tua ini, ya, artinya kita mendekati kepada ajal kita. Ya. Sayyidina Ali mengatakan, ya, Sayyidina Ali mengatakan begini, bahwa akhirat itu, ya, datang sedikit
akan mendatangi kita. Dan dunia ini kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Al-akhirah bilah wa dunya mudbirah. Kita ini semakin tua ini semakin meninggalkan dunia, ya, dan semakin mendekat kepada akhirat. Nanti pada saatnya dunia kita tinggalkan, kita ganti masuk akhirat, yakni meninggal itu dan masuk dikubur itu adalah pintu akhirat, pintu akhiratnya. Jadi ketika orang mati artinya dia meninggalkan dunia, masuk ke pintu akhirat. Nah kita ini perjalanan makin mendekati kuburan, ya, meninggalkan dunia makin mendekati. Nah, ketika kita makin mendekati ini mestinya artinya kita harus memperbanyak bekal kita. Bekal kita diperbanyak, Pak. Jangan malah malas. Semakin tua harus semakin giat karena semakin mendekati ajal, mendekati akhirat. Kita berbanyak terus, ya. Kita berbanyak karena semakin mendekati ajal atau akhirat. Dibuat perumpamaan, Pak. Kalau Bapak mau pergi ke Surabaya, tentu Bapak punya persiapan, ya. Punya persiapan karena besok berangkat Surabaya. Kendaraannya apa, bekalnya apa, disiapkan. Semakin dekat, semakin komplit persiapannya sehingga pas jamnya berangkat. Tapi kalau Bapak tidak mau pergi di rumah kan enak, tenang-tenang aja, tidak ada persiapan karena biasa. Makanya dikatakan malu lidunyakum ka'annaka ta'isu abada wa malu li akhlakum ka'annaka tamududa. Ya, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya nggak pergi. Jadi ya udah biasa, tenang-tenang aja untuk dunia. Nggak usah menggebu-gebu, ya kan? Tapi untuk akhirat, buatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ya. Kalau untuk akhirat, perbanyak karena seakan kamu sudah besok. Ya. Besok sudah akan mati. Harus perbanyak persiapannya kayak tadi itu. Besok sudah akan berangkat ke Surabaya, komplit. Tapi kalau dunia kamu nggak pergi, kayak di rumah saja. Artinya biasa-biasa saja untuk dunia. Nggak usah menggebu-gebu sampai menghalalkan segala cara. Jadi dunia itu kita cari untuk apa? Untuk sarana beribadah kepada Allah, bukan untuk senang-senang. Sarana ibadah, ya, untuk kekuatan ibadah. Kita makan minum biar kuat sehat, untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya, sudah itu. Jadi dunia itu kita cari untuk akhirat. Makanya orang-orang yang syukurnya itu, ya, orang yang bersyukur dia nggak eman, ya, nggak sayang, ya, mewakafkan tanahnya, menginfakkan hartanya untuk kepentingan akhirat, untuk masjid, untuk amal soleh, untuk perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala berlipat, ya, termasuk masjid, membuat madrasah, membuat sesuatu yang untuk orang banyak. Karena apa? Karena itu semuanya bekal menuju akhirat. Sebab orang itu kalau mati, ya, itu 3 yang mengikuti, yang 2 balik, yang 1 terus ngawani di kuburan. Apa yang mengikuti? Pertama adalah keluarganya, ya. Kalau suami yang meninggal, ibu, anak-anaknya mengikuti ke makam, ya. Terus sedikit hartanya, ya, sedikit umpamanya, ya, tutupnya, kerandanya itu mengantarkan ke kuburan. Terus yang ketiga adalah amal solehnya. Nah yang 2 ini balik, keluarganya balik, ya, sedikit hartanya balik, nggak mau ngawani. Kayak apa sayangnya istri, dia nggak mau ngawani di kuburan, ya.
Kayak sayangnya anak nggak mau dia kembali. Tapi satu yang mengawani apa? Yaitu amal soleh, ibadah kita ini yang akan mengawani. Ya, maka kita harus ingat terus, ya, selalu ingat bahwa kita ini akan mati. Kalau ingat kepada akan mati, ini mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh, meningkatkan ibadah. Tapi kalau ingatnya ya dunia terus, jadi malas. Jadi kalau ingat mati, wah ke masjid giat, jamaah giat. Karena apa? Ya kita akan Allah panggil, ya, cepat atau lambat. Ya. Maka ini adalah persiapan bekal saya ini untuk menghadap pada Allah. Jadi yang kita cari adalah ridho Allah, bukan manusia. Kalau ridhonya manusia sulit untuk dicari. Kita ini dianggap biasa saja di mata orang yang tidak mengenal kita. Ya, kita dianggap menarik di hadapan orang yang mengenali kita. Kita dihormati di hadapan orang yang mencintai kita. Ya, kita itu bisa dijelekan, dilecehkan di hadapan orang-orang yang iri kepada kita. Ya. Jadi bagaimana? Sudah, yang kita cari bukan ridho manusia, tapi ridho Allah. Ya. Kalau ridho Allah kita akan pasti akan dapat. Tapi ridho manusia bermacam-macam. Ada yang senang, ada yang dengki, ada yang cinta, ada yang memusuhi. Nggak akan kita bisa, ya, mencapai. Tapi kalau Allah, kita pasti akan sampai. Jadi kita amal adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak terus, semakin tua semakin giat, semakin tua semakin banyak amalnya, banyak infaknya, banyak sedekahnya, sebab semuanya itu adalah yang akan mengawani kita di kuburan nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita Allah tempatkan di surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di sini dikatakan di sini, ya, maukah kamu saya ceritakan orang yang paling merugi, yaitu orang yang perbuatan di amal dunia itu sesat, tapi dia menyangka dia dapat petunjuk. Siapa itu? Kalau katakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum falanukil lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Siapa orang yang sesat amalnya di dunia tapi merasa mendapat petunjuk, merasa benar? Siapa? Mereka adalah ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Mereka adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, tidak percaya ayat-ayat Allah, Al-Quran nggak percaya, dan mereka menentang, tidak percaya akan perjumpaan dengan Allah, akan nanti akan dihadapkan kepada Allah. Mereka nggak percaya. Jadi ada orang itu nggak percaya, ya, bahwa nanti nanti akan ada balasan semuanya di hadapan pada Allah, nggak percaya. Ada merasa, ini yang paling benar, padahal sesat. Karena dia nggak percaya, ya, kufur dengan ayat Allah dan kufur dengan hari kiamat. Fahabitat a'maluhum, maka amal solehnya semuanya itu hilang, nggak ada atarnya, nggak ada bekasnya. Meskipun dia berbuat baik, Pak. Orang kafir, orang musyrik berbuat, ada orang musyrik itu murah, Pak, sering menolong, sering membantu. Ya, ada orang kafir yang begitu, ya, sering damai, tapi karena nggak ada iman, maka amal perbaikan baik dia mereka hilang. Habitat a'maluhum, ya, nggak ada
kayak debu ya, jatuh di atas batu kemudian hilang tertiup angin dan kena hujan karena nggak ada kekuatan ya, karena imannya nggak ada. Jadi iman itu syarat ya. Ini orang yang paling merugi itu orang-orang yang merasa benar tapi sebetulnya salah. Siapa? Orang-orang kafir yang kufur kepada ayat Allah, menentang Al-Quran, dan mereka menentang akan hari kiamat, nggak percaya hari kiamat ya, maka amal perbuatan mereka nanti meskipun baik kayak apa tidak ada bekasnya, tidak ada pahalanya karena tidak didasari iman. Falanukimulahum yaumil qiyamati wazna, nanti di akhirat tidak ada penilaian, semuanya amalnya hilang aja udah. Makanya nanti nggak ada timbangan, orang kafir ya langsung nggak perlu ditimbang karena amal baiknya nggak ada. Amal baiknya itu nggak ada iman, nggak berbekas. Ya, makanya nggak perlu ditimbang. Yang ditimbang ya amalnya ya orang-orang mukmin ini. Gitu ya. Kalau orang kafir ya udah langsung masuk neraka. Dzalika jazaohum jahannam. Itulah balasan mereka terhadap jahannam bima kafaru, sebab kekufuran mereka itu. Wa takhadhu ayati wa rasulullah, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku adalah olok-olokan. Mereka mengejek ya, merendahkan rasul ya, merendahkan Al-Qur'an, maka mereka itu balasannya adalah neraka. Maka kita mulai harus ya, menerima semua. Kalau itu Al-Quran nggak ada yang ditolak. Kalau itu perintah Rasulullah harus 100% kita tuntut, nggak ada yang ditolak. Wah, tapi kalau perintah penguasa, pemimpin itu dilihat perintahnya sesuai nggak dengan Rasulullah, sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai oke. Tapi kalau menentang ya, maksiat dan perintahnya kita tolak ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah kalau perintahnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan semuanya sehingga kita terus bisa beramal soleh sampai titik darah penghabisan, dan mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surga Allah, surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kajian kita. Bila mana ada yang perlu kita perjelas, saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Kita telah dengan kajiannya pagi hari ini masih membahas tentang surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini mudah dipahami dan dapat menambah untuk usaha kita dalam bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhiri kajian kita pada hari ini, mari kita dengarkan doa yang akan dipimpin Bapak Ketua DPR Bapak Haji Sultan Guru. Kemudian kami mohon maaf atas segala kesilapannya. Sampai ketemu lagi kita di hari-hari yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.